ada extra dropping hari-hari tertentu. Kemarin kita di bulan November ini tinggi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut. Salam sejahtera, sehat selalu. Pada malam ini di program Guar Garut ada tamu istimewa kembali. Kebetulan sahabat saya yang sangat lama, dan beliau saat ini sudah menjadi pengusaha besar di Kabupaten Garut. Tidak lain, beliau adalah selaku komisaris di Multimedia Garut, dan kebetulan saya selaku direkturnya. Tapi saat ini kehadiran beliau bukan di Multimedia, tetapi sebagai pengusaha. Tidak lain, kita akan berbicara tentang kebutuhan hajat hidup orang banyak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut. Tidak lain adalah pengurus Hiswana Garut, menjabat sebagai humas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang mensosialisasikan langsung dengan masyarakat atau publik. Kita untuk lebih erat lagi langsung berkenalan dengan Bapak Epi Hartaj, atau saya lebih dekat memanggil Om Epi. Selamat malam Om Epi. Selamat malam. Selamat datang. Om Epi saat ini Om Epi menduduki sebagai humas Hiswana Migas. Apa sih Hiswana itu apa? Mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui. Silakan Om. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Garut yang berada di mana saja, khususnya masyarakat Garut ya, dan umumnya seluruh masyarakat yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan, dan terima kasih kepada tim redaksi dan manajemen Guar Garut ya. Guar Garut. Walaupun kita jadi komisaris di sini, tapi semuanya kita serahkan ke Atata ya. Dalam hal ini kita bicara tentang salah satu kebutuhan hidup yang memang untuk saat ini tuh sudah sangat-sangat dibutuhkan ya. Sama seperti kebutuhan primer lainnya, 9 bahan pokok itu, plus sekarang ini adalah gas. Ya, gas. Seperti yang diketahui bahwa sejak beberapa tahun ke belakang itu ada konversi dari minyak tanah ke gas ya, ke gas LPG 3 kg subsidi. Ini yang memang lagi sangat tren sekali gitu ya. Padahal produk Pertamina itu bukan saja LPG 3 kg, tapi banyak hal yang lain. Saya akan mulai Pak Tata dari mulai apa sih yang namanya Hiswana Migas Kabupaten Garut khususnya ya. Hiswana Migas ini merupakan singkatan dari Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak Bumi dan Gas. Jadi kalau bahasa Garutnya, ini sebuah asosiasi perkumpulan pengusaha gas. Ya, dan Hiswana Migas ini didirikan sekitar tahun 1979 di Jakarta sebagai mitra kerja partnership daripada Pertamina dalam menyalurkan minyak dan gas di Indonesia. Cukup tua, ini udah ke-41 ya, ke-41. Kemarin ini 2 bulan kemarin kita sudah merayakan hari jadi Hiswana Migas ke-41. Nah, fungsi Hiswana Migas itu apa?
pertama menjadi asosiasi dan perkumpulan para pengusaha gas khususnya yang ada di Kabupaten Garut, dan status kita adalah DPC, Dewan Pengurus Cabang Atata ya. Oke. Nah, anggota kita sampai dengan hari ini itu banyak sekali. Jadi banyak juga orang yang bertanya, Hiswana Migas itu adalah LPG 3 kg, bukan. Ya. Jadi yang ada di dalam Hiswana Migas itu pertama adalah agen LPG 3 kg sebanyak 39 PT. 39 PT. Oh, yang disebut gas melon itu ya. Gas melon yang 3 kg. Oke. Dan ada garis miringnya di sana adalah subsidi. Jadi untuk rumah tangga prasejahtera Ada 39 agen. 39 Di agen. Garut Di ya? Kabupaten Garut saja. Tersebar di wilayah. Seluruh di Oke. Yang kedua itu ada 26 SPBU. Nah, jadi SPBU juga termasuk anggota Hiswana. Ya, Di bawah Hiswana SPBU itu di Garut ini ada 26 SPBU. Dan mungkin dalam waktu dekat ada penambahan lagi untuk penyamarataan harga BBM di seluruh Kabupaten Garut. Ya. Ditambah lagi ada 5 ya SPBE. SPBE. Jadi bulk LPG. Jadi khusus untuk penanganan agen-agen itu kita sediakan ada 5 SPBE di Kabupaten Garut. 4 yang sudah jalan, 1 yang mungkin besok Desember atau Januari yang jalan. Yaitu. Terus ditambah lagi ada transporter. Apa itu? Transporter ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Ada juga resister. Ya, resister itu tuh bahasa Garutnya adalah paragingumean barang-barang milik Pertamina, kayak tabung yang sudah bocor, yang sudah tidak layak pakai, itu Ada berapa perusahaan itu? itu satu. Oh, satu di mana Ya, itu? itu ada di sini di Padarek. Di Padarek. Di Padarek. Masih di Kota Garut. Masih juga. di Kota Garut juga. Nah, itu ya, jadi bukan hanya LPG 3 kilo. Terus ada 4 agen gas yang NVSO atau non subsidi. Ya. Jadi kalau kita lihat untuk agen saja baik yang subsidi dan non subsidi ada 44 agen. 44 agen. Ya. Jadi 5 agen untuk non subsidi, yang 39 agen untuk yang subsidi atau simelon. Itu. Terus Hiswana itu bertugas untuk apa? Hiswana bertugas untuk mengorganisir, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan melakukan advokasi. Itu fungsinya organisasi Hiswana. Ada permasalahan-permasalahan agen A, B, C, D dan lain sebagainya. Kantornya di mana tuh, Pak? Ini kebetulan kantor Hiswana ini alhamdulillah kita sudah memiliki gedung sendiri. Wah. Jadi tidak pindah-pindah, Pak Tata, tidak pindah-pindah. Kita punya gedung sendiri, itu tepatnya persis di Jalan Otista, persis ada Selamat Datang Kabupaten Garut. Dulunya bekas Garut Souvenir Center ya, untuk oleh-oleh. Di sana ada besar, ada plang Hiswana Migas DPC Kabupaten Garut. Ini berdirinya sudah lama, sudah 41 tahun sampai dengan sekarang. Tapi masyarakat tidak tahu apa itu Hiswana Migas itu apa. Seperti itu yang saya bisa uraikan mengenai apa itu Hiswana, Pak Tata. Nah, Pak Epi, itu terkait ini kan gas itu tersebar ya di setiap penduduk kan, rumah tangga. Ya. Di Garut itu ada berapa jumlah pasokan untuk Garut? Yang pertanyaannya yang LPG ya? yang LPG mana nih? Yang subsidi.
Yang subsidi ya. Yang subsidi. Ya, kalau yang subsidi nanti kita jelaskan. Kalau yang non subsidi sebetulnya tidak terbatas. Tidak terbatas. Kalau non subsidi itu kebutuhan Garut, misalkan masyarakat Garut itu 2,5 juta. Oke. Kalau semua pengen beli subsidi, kita insya Allah siap layani. Untuk non subsidi, non subsidi itu ada 5,5 kilogram itu bread gas Ya. atau shipping ya, gitu. Ada yang 12 kilogram dan ada yang 50 kilogram. Itu yang non subsidi. Jadi persediaan kita di non subsidi itu tidak terbatas. Siap melayani berapa permintaan di Kabupaten Garut. Oke. Nah, sekarang kita bicara kepada yang subsidi. Kalau subsidi itu baik Pertamina tidak asal-asalan memberikan alokasi terhadap pemerintah Kabupaten Garut. Ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya itu kita kerjasama dengan berbagai pihak. Yang pertama, kita meminta data kepada pemerintah Kabupaten Garut melalui Biro Pusat Statistik. BPS. Berapa jumlah miskin di Kabupaten Garut? Karena kan Pak Tata yang melon ini, si melon yang 3 kg ini bukan untuk dikonsumsi oleh semua pihak. Bukan gitu ya. Jadi yang tadi untuk rumah tangga prasejahtera. Kita ambil datanya dari pemerintah Kabupaten Garut dan kita dapat. Menurut BPS itu jumlah miskin di Kabupaten Garut ini adalah 9,27%. 9,27% itu jumlah rumah tangga prasejahtera. Kecil sebetulnya. Gede. Oh, gede ya? Gede. Lumayan gitu ya. Lumayan. Gede. Nah, kalau kita hitung dari persentase tersebut, itu diperkirakan 250.000 rumah tangga prasejahtera menurut data yang kami tarik dari pemerintah Kabupaten Garut. 250.000. Itu data 2 atau 3 tahun ke belakang. Gitu ya. Belum data sekarang terupdate belum. Setelah ada corona seperti apa datanya kita belum tahu. Gitu ya. Dan itu datanya data yang kami tarik dari Biro Pusat Statistik, bukan melihat di lapangan seperti apa. Itu ada 250.000 rumah tangga prasejahtera. Hitung-hitungan kita secara logika, satu rumah tangga itu dalam 1 bulan memerlukan 4 tabung. Jadi 1 minggu 1 tabung. Kalau yang rumah tangga prasejahtera Pak Tata kan jalan masak gitu ya. Malah lebih dipakai untuk menyambung gas karena harus beli gas, menyediakan juga hawu gitu ya. Ada hawu gitu ya. Kayu bakar ya. Kayu bakar gitu ya. Lebar gitu ya. Gitu kan. Ini kita hitungnya 1 minggu 1 tabung. Berarti kebutuhan rumah tangga prasejahtera itu 1 bulan itu 4 tabung. Kalau dikali 250.000 rumah tangga prasejahtera, berarti alokasinya itu 1 juta tabung. 1 juta tabung. 1 bulan. Karena 250.000 diasumsikan ya. 1 bulan itu memakai 4 tabung. Berarti kali 4. Kali 4. 250.000 kali 4 berarti 1 juta tabung. Itu asumsi. Tetapi Pertamina memberikan alokasi kepada pemerintah Kabupaten Garut ini tidak 1 juta. Kita lebihkan dengan asumsi ada kekurangan. Kita memberikan alokasi ke Kabupaten Garut ini di kisaran angka 1,3 juta tabung per bulan. 1.300.000 per bulan. Tadi kan sudah aman. Kebutuhan prasejahtera ini 1 juta. Alokasi dari Pertamina itu 1,3 juta tabung per bulan. Jadi menurut Pak Tata ada sisa nggak kalau begitu? Ada sisa. Ada sisa ya. Tapi kenapa sekarang banyak disebut, saya dengar banyak pengaduan gas langka. Padahal secara teori harus ada sisa. Betul. Gas langka, gas susah cari di mana-mana gitu ya. Kita kan seperti itu. Secara fakta
itu kita ada 1,3 juta tabung. Yang diperlukan adalah 1 juta tabung per bulan. Oke. Berarti 300 itu stok ya sebetulnya. Lebih ditambah lagi, ada yang disebut dengan extra dropping. Kami menyebutnya fakultatif lah, Ya. atau extra dropping bahasa EYD-nya atau apa tuh? Bahasa Inggrisnya. Extra dropping. Itu diberikan pada hari-hari tertentu, Ya. misalkan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Natal dan Tahun Baru seperti sekarang ini. Nah, seperti sekarang ini kita menghadapi Natal dan Tahun Baru, itu ada lagi extra dropping. Besar itu setiap ada extra dropping. Berapa tuh? Berapa banyak? Untuk yang sekarang ini adalah 13,66% dari target normal harian. Jadi target normal harian. Ya. Jadi supaya Pak Tata tidak muka kalkulator berapa 13,66% itu penambahannya, kalau saya hitung semuanya dari target normal itu sekitar 201.660 tabung. Jadi 201.000 tabung lah. 201,5 Di luar yang di luar yang normal yang tadi 1,3 juta. Nah, jadi nanti bisa terjawab langka atau enggak gitu. Ya. Kenapa jadi persoalan langka atau enggak gitu kan? Ya. Nanti bakal begitu berkembang seperti itu. Ya. Secara teori, secara administratif itu tidak ada kelangkaan gitu. Kami punya rumah tangga prasejahtera 250.000 dikali asumsi 4 tabung berarti 1 juta. Kita ekstra tambah 1,3 juta, belum ada extra dropping hari-hari tertentu. Ya. Kemarin kita di bulan November ini tinggi sekali extra dropping kita karena Garut ini ada musibah bencana. Oke. Itu kita tambah lagi setiap ada kejadian bencana, longsor, banjir. Pos mayor ya. Iya ya, itu kita tambah. Secara otomatis kita minta ke pemerintah Kabupaten Garut agar Pemda mengajukan extra dropping ke Pertamina. Oke. Nah, nanti Pertamina nya akan mengabulkan. Di masyarakat kan sudah nggak asing ada pangkalan kan itu. Ya. Itu tadi belum disebutkan tuh pangkalan. Oh iya ya. Nah, jadi sistem distribusinya seperti ini Pak Tata. Pertama itu di agen ya. Pendistribusian itu agen. Yang 39 agen. 39 agen itu. Nah, agen itu tidak langsung didistribusikan ke masyarakat. Tetapi ada yang disebut pangkalan. Kalau dulu orang menyebutnya subagen. Padahal itu pangkalan lah. Pangkalan perusahaan juga. Pangkalan itu perusahaan, cuman sifatnya perusahaan kecil ya, kecil menengah. Nah, itu pangkalan ini di Kabupaten Garut ini ada sekitar 1.100 pangkalan, 1.100 sampai dengan 1.200 pangkalan dan outlet tentunya ya. Kalau outlet ini yang ada di agen, kalau pangkalan mandiri yang ada tersebar di seluruh desa di Kabupaten Garut. Itu ada 1.000 pangkalan. Jadi nanti si LPG, khususnya kita bicara LPG 3 kg subsidi ini dari agen disebar ke pangkalan-pangkalan yang ada di Kabupaten Garut. Di 1.100 sampai dengan 1.200 jumlahnya pangkalan ini. Dari pangkalan baru bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Ada lagi nanti di luar kita itu ada yang disebut dengan pengecer. Tetapi itu di luar kita. Itu ya, jadi ada sekitar 1.000 sampai 1.200 pangkalan. Itu yang warung-warung ya? Warung-warung. Itu di luar pengawasan kita lah. Itu harusnya Pak Bupati yang ngawasi itu. Jadi kita itu Pertamina itu mengawasi di distribusi agen dan pangkalan. Baik mulai terhadap HET ya, karena kita harus bisa mengontrol semuanya. Gitu, Pak Tata. Di masyarakat ada kalanya nyebut kelangkaan, gas langka, gitu. Nah, kalau bisa disampaikan ke masyarakat apa sih ketentuan untuk
pemakai gas subsidi itu tadi disebutkan kan masyarakat atau keluarga prasejahtera. Prasejahtera, ya. Tetapi ada kelangkaan. Kenapa itu betul nggak ada terjadi kelangkaan? Terima kasih Pak Tata. Kita lihat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia ya, nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, penetapan harga HET itu di Peraturan Presiden Republik Indonesia. Itu semua akan terbongkar dari pertanyaan Pak Tata. Banyak ke Hiswana juga berupa surat, auden, bahkan sampai unjuk rasa datang. Kenapa ini Garut ini langka, gitu ya? Kenapa Garut langka? Di samping langka, kenapa mahal? Itu yang sering kita terima, baik melalui surat, auden, unjuk rasa dan lain sebagainya. Gitu. Kita mengacu kepada peraturan presiden tadi nomor 104 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga itu. Pertama, bahwa gas LPG 3 kg subsidi ini yaitu khusus untuk rumah tangga prasejahtera yang tadi, dengan hitungan bahwa 250.000 rumah tangga sejahtera di Kabupaten Garut mendapatkan 1 juta tabung dengan estimasi 4 tabung per bulan untuk rumah tangga prasejahtera tadi. Sedangkan kita melebihkan antara 1,3 juta tabung. Kan teori itu tidak ada yang disebut kelangkaan. Terus yang disebut kelangkaan, kita juga harus lihat apa sih definisi kelangkaan. Saya lihat di film-film dulu, di film-film yang disebut langka minyak tanah ketika tahun 65 itu antrinya ada 1.000 sampai 2.000 orang. Antri ya. Saya lihat di Garut tidak ada 1.000 ngantri, 500 ngantri dan lain sebagainya, tidak ada. Menurut saya yang ada ini bukan kelangkaan, tetapi keterlambatan. Kita ada 2 pengisian bulk LPG, pertama dari Indramayu, yang kedua dari Cilegon. Jarak antara Indramayu, Cilegon ke Kabupaten Garut ini untuk mengisi bulk LPG ke SPBE kan tidak bisa dijamin tepat datang pada waktunya. Bisa saja di jalan ada macet, di jalan ada bencana longsor, dan lain sebagainya, sehingga sampainya blok LPG dari Indramayu dan dari Cilegon tadi ke SPBE yang 5 tadi di Garut agak terlambat. Biasanya jam 7, jadi jam 4 sore, gitu ya. Itu menurut saya bukan kelangkaan, tapi ada semacam keterlambatan. Otomatis kalau sudah keterlambatan pengisian blok LPG di SPBE, maka akan terlambat juga mengisi ke mobil-mobil di agen. Dari agen menyalurkan ke pangkalan juga pasti ada keterlambatan. Jadi lebih kepada keterlambatan kalau saya, bukan kepada kelangkaan. Tidak pernah kita melihat ada antrian gitu. Tetapi ya alhamdulillah, walaupun kita terlambat, itu di hari itu tetap ada. Di hari itu tetap ada. Sering anak-anak kita atau petugas-petugas agen, kalau Pak Tata dan masyarakat Kabupaten Garut tahu bagaimana perjuangan para sopir, tukang angkut LPG, keneknya dan lain sebagainya, di mana jam 11, jam 12 malam itu masih peluhnya banyak, orang lagi tidur. Mereka melayani masyarakat yang ada di Cikelet, yang ada di Lewigoong, yang ada di Cimahi tuh, di Rancabuaya, Cisewu atau Maroko. Maroko ya, kampung saya ya. Itu bagaimana mereka tengah malam dengan penuh keringat, di mana orang lagi tidur, pengiriman barang. Itu kan mereka lupakan. Pokoknya langka aja untuk memenuhi kegiatan harian. Karena mempunyai 9 bahan pokok itu tidak akan termakan kalau tanpa LPG. Itu kita sangat tahu, Pak Tata. Kita sangat tahu. Makanya
perjuangan mereka-mereka dari para sopir, kondektur, dan petugas-petugas kecil ya untuk mengangkat dan menurunkan LPG dari agen ke pangkalan, dari pangkalan kemana gitu. Itu perjuangannya sangat berat sekali, apalagi Medan Kabupaten Garut ini yang seharusnya katanya sudah jadi 3 kabupaten, 3 kabupaten, karena besarnya di samping medannya yang sangat-sangat parah sekali itu untuk pengantarannya. Itu menurut saya mereka ini para sopir, kernet dan petugas-petugas itu merupakan pahlawan malam ya. Pahlawan malam yang dengan penuh kesah mengantarkan tidak boleh tidak, hari itu harus sampai. Belum lagi dari pangkalan ke warung-warung gitu ya. Contoh, dari pangkalan lagi ada ke pengecer. Pengecer. Dari pangkalan misalkan di satu desa itu ada dua pangkalan misalkan di salah satu desa. Pengecernya kan ada yang 8 kilo, 10 kilo jaraknya antara warung dia, tempat tinggal dia dengan pangkalan. Bagaimana cara menyalurkannya? Berat sekali Pak Tata menyalurkan itu. Jadi tidak asal wah ini langka, ini dan lain sebagainya. Itu tidak seperti itu. Jadi tidak ada kelangkaan, yang ada paling keterlambatan dikit sedikit. Kalau misalkan tetap orang nuduh kenapa langka, menurut saya ini langka, menurut saya ini, kita lihat pemakaiannya tadi berdasarkan Perpres Republik Indonesia nomor 104 bahwa yang berhak memakai ini rumah tangga prasejahtera. Sekarang kita lihat sama Pak Tata dengan wartawan Pak Tata, pemakainya siapa saja. Jadi berkurang hak orang miskin tadi, hak rumah tangga prasejahtera akan keambil oleh mereka yang masih menggunakan LPG 3 kg. Termasuk pedagang-pedagang kaki lima kan banyak menggunakan. Iya, karena memang yang punya hak itu pertama adalah rumah tangga prasejahtera. Yang kedua adalah usaha kecil, menengah gitu ya. Itu masih bisa menggunakan. Masih bisa. Pak Epi, ini masyarakat sebagai pengguna ya, kadang-kadang muncul harga gas mahal kan, khususnya mendekati hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian ada rumor, selain mahal itu, ada rumor bahwa pengusaha gas atau agen itu menimbun. Iya. Itu seperti apa informasi itu tuh? Ya. Baik Pak Tata dan masyarakat Garut ya semuanya, karena memang ini sangat penting dipahami oleh semua. Pertama, yang tadi itu di Peraturan Presiden nomor 104 ini ada yang disebut dengan penetapan harga atau istilahnya HET, harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi ini di Kabupaten Garut ini bervariatif. Orang tahunya 16.000, betul nggak? Betul. 16.000. Wartawan datang, Pak, kenapa ini dijual 17.000? Padahal HET-nya 16.000. Nah, ini sebetulnya ada peraturan. Jadi penetapan harga HET ini bervariasi berdasarkan titik ambil dari SPBE ke pangkalan terakhir. Nah, maksimal di bawah 60 km itu harganya HET-nya 16.000. Di bawah 6 sampai dengan 60 km. Itu HET-nya 16.000. Kalau di atas itu, misalkan ke Cikelet, Rancabuaya, Caringin, Talegong, Maroko, sekali lagi Remulnya balik. Itu sudah tidak 16.000 lagi, karena sudah lebih dari 60 km. Itu bisa mencapai 18.000. Pernah ada wartawan yang telepon saya dari Caringin, Pak, saya ada masukan nih, pangkalan ini menjual harga 18.000, yang saya ketahui ini ada 16.000. Tapi harga ada yang mencapai kan 30, 25, 27. Ya, nanti kita ini kan satu-satu. Jadi ini pangkalan, sampai dengan pangkalan. Gitu 16,
dan sampai dengan 18.000. Bagaimana radius tadi? Pangkalannya. Sampai Pangkalan. Oke. Jadi kalau Pertamina ini mitranya adalah agen dan pangkalan. Dari pangkalan itu nanti menyebar lagi, pertama ke langsung dibeli oleh rumah tangga prasejahtera, langsung datang ke pangkalan. Ada lagi untuk pengecer dan UMKM, usaha kecil, kayak tukang gorengan dan lain sebagainya, dengan harga yang tadi itu 16.000 atau 18.000. Tetapi kalau misalkan dari jarak radius titik SPBE di bawah 60 km harus 16.000 HET-nya. Kalau lebih itu 18.000, 17-18.000 lah gitu ya. Nah, sekarang tadi ada pertanyaan, ada mahal harga. Yang saya bertanyakan ke Pak Tata, mahal itu di mana? Di mana yang disebut mahal itu? Kata Pak Tata tadi, mahalnya di mana nih? Di pangkalan, di agen, atau di mana? Di pengecer kayaknya. Di pengecer ya. Kalau pengecer begini nih, saya ilustrasi saja. Nanti saya kembalikan ke Pak Tata. Contoh, saya pernah mendatangi salah satu pangkalan LPG di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Itu hanya satu pangkalan tuh di Desa Mekarwangi itu. Sementara warung-warung yang ada di Desa Mekarwangi itu mencapai 10-18 kilo untuk mencapai pangkalan tersebut. Ya, pangkalan tersebut. Pertanyaan saya, kalau warung tersebut mencapai 10-15 kilo ke pangkalan tersebut, beli 16.000 atau 18.000 tadi di Caringin itu, kira-kira menurut Pak Tata warung tersebut akan tetap menjual 18.000 atau enggak? Tidak. Berapa kira-kira? Ya 20.000, 22.000. Bukan saya ya yang ngomong ya, Pak Tata yang ngomong. Karena transportasi kan? Ada transportasi, mereka mungkin hitung-hitungan, tetapi itu di luar kita. Itu karena pengawasannya sudah harus melibatkan pemerintah Kabupaten Garut. Misalkan Pak Bupati menetapkan, misalkan Pak Bupati menetapkan harga jual eceran di sana berapa. Tapi Pak Bupati juga tidak bisa menetapkan itu karena akan bertabrakan dengan harga dengan peraturan presiden yang tadi. Begitu. Jadi ini satu yang dilematis. Itu satu. Yang jelas, kalau ada harga eceran tertinggi melebihi dari harga yang tadi saya sebutkan di pangkalan-pangkalan, masyarakat bisa menghubungi saya lah. Nanti kita akan lakukan investigasi ke bawah seperti apa, benar atau enggaknya, buktinya apa, tentunya dengan bukti-bukti yang konkret ya. Itu nanti kita akan investigasi ke bawah. Dan pihak nanti kita akan buat berita acara dari Hiswana ke Pertamina, karena semuanya ini Pertamina yang atur. Pertamina nanti akan melakukan tindakan. Ada tindakan administratif, ada tindakan pengurangan alokasi, atau sampai dengan terakhirnya ada PHU, pemutusan hubungan usaha. Udahlah kita bantai, putus saja pangkalan yang seperti itu. Itu ya tentang HET nih. Jadi HET yang dimaksud oleh kita ini adalah harga eceran yang dari agen ke pangkalan. Dari pangkalan itu sudah di luar pengawasan kami. Yang kedua ada, wah ini karena langka, mungkin ada penimbunan. Banyak sekali Pak Tata yang datang ke saya bahwa ini mungkin ditimbun, diantep, ditimbun, besoknya kita jual dengan harga tinggi supaya langka. Itu tidak seperti itu. Kalau misalkan ada 1 atau 2 agen yang menimbun itu, jangankan menimbun 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, menimbun 20-50 saja yang tidak dijual dalam waktu 1 minggu, itu mungkin agennya bakal langsung di PHU. Yang ada begini, kita ini, si agen ini dengan Pertamina ada kontrak kerjasama untuk menyalurkan gas. Yang kedua ada yang disebut SA, Schedule Agreement, penyaluran hari ini.
Jadi diperjanjikan bahwa alokasi per harian itu harus habis pada waktu itu. Dengan alokasi beda-beda setiap agen. Ada yang mencapai 50.000 tabung, ada yang mencapai 100.000 tabung. Satu agen itu beda-beda bagaimana lama dan ininya. Nah, itu penyalurannya itu lagian kita inden pembayarannya. Inden pembayarannya. Hari itu sebelum dikirim itu kita bayar dulu. Mau ditimbun bagaimana? Kalau misalkan kita mempunyai tabung, satu agen mempunyai tabung 2.000 misalkan. Mau ditimbun di mana? Sedangkan besok sudah dikirim lagi 2.000 tabung. Itu tabungnya tabung berarti bakal habis untuk membeli tabung untuk menimbun. Jadi 2.000 tidak mungkinlah agen mempunyai puluhan ribu tabung, karena nanti Pertamina juga mempertanyakan untuk apa ini kita mempunyai puluhan ribu tabung. Jadi jumlah tabung pun juga Pertamina mengawasi. Agen ini berapa tabung, agen ini berapa tabung, agen ini berapa tabung. Dilihat dengan alokasi yang ada, gitu ya. Jadi tidak mungkin ada penimbunan karena barang yang dikirim hari itu pasti harus disalurkan pada hari itu. Kalau tidak disalurkan, banyak macamnya. Pertama, si agen tersebut tidak bakal bisa menerima lagi. Kan dipakai nimbun itu. Kan nggak mungkin tabung gas dimasukkan ke ember atau ke kertas atau ke lain itu jadi tabung kosong lagi, nerima lagi kan tidak mungkin. Jadi saya tegaskan sama sekali tidak ada yang namanya penimbunan. Tidak masuk akal kalau yang ada namanya penimbunan. Penimbunan itu tidak masuk akal. Karena begitu hari ini harus disalurkan, begini. Di samping itu sorenya si pangkalan-pangkalan harus membuat laporan yang disebut dengan logbook harian. Kemana saja nih? Kalau target sehari 50 tabung. Kemana saja hari itu menyalurkannya? KTP-nya mana? Pembelinya mana? Dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin dan mustahil ada penimbunan. Jadi saya tegaskan tidak ada penimbunan nih, Pak Tata. Pak Epi, ini kan dengan gas itu sangat akrab ya di masyarakat, terutama ibu-ibu. Tetapi banyak juga kan kejadian-kejadian kebakaran sampai satu rumah hangus oleh gas. Belum lama ini juga di Jakarta ada kebakaran hancur satu rumah. Itu ya? Nah, itu apa sih jaminan atau apa yang perlu disampaikan ke masyarakat untuk tidak harus takut lah dengan gas, tetapi ada tata cara dalam pemakaian. Ya, Pak Tata, ini penting untuk masyarakat di Kabupaten Garut. Ini yang sering terjadi karena saya hitung di 4 bulan atau 5 bulan ke belakang itu hampir ada 8 korban kebakaran. Ada yang sampai meninggal itu di Pamengpeuk tuh ya, di wilayah Mencagahar kalau nggak salah. Tetapi banyaknya di luka parah atau rumah yang hancur, dapurnya yang hancur. Termasuk di Limbangan, di Garut Kota kemarin, di Kondang Rege, di Sukawening terakhirnya. Ini terjadi hal-hal kebakaran akibat dari pemakaian LPG atau gas yang salah. Jadi ada beberapa tips bagaimana cara aman menggunakan gas LPG. Nah, ini penting nih. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menggunakan produk SNI. Itu kunci yang pertama dari regulator ya. Dari regulator itu harus menggunakan produk SNI yang berkeliaran jual ke rumah-rumah yang mengatasnamakan dari perusahaan atau bahkan ada yang mengatasnamakan Pertamina. Itu tidak ada, bohong itu. Dari Pertamina nih mau mengecek ini untuk akhirnya jual regulator, jual selang yang bukan SNI. Itu bukan dari kita, bukan dari Pertamina ya. Kalau Hiswana menelusuri itu. Yang pertama itu harus menggunakan SNI tadi. Dari mulai regulatornya, dari mulai selangnya, itu pertama ini kita lihat
regulator kalau tidak SNI ini tidak akan klop, kena banget, sehingga gas sedikit demi sedikit akan keluar dari sisi-sisi itu. Kabur ya. Kabur. Jadi bukan kita kurang mengisi atau disedot oleh pangkalan atau agen, enggak. Tapi ini salah satunya kurang di satu. Yang kedua, cara pemasangan selang. Selang ke regulator dan ke kompor. Selangnya juga harus dilihat SNI itu tidak, atau hanya selang-selangan saja. Selang itu mudah digigit sama tikus. Gigit tikus ini kecil, plek begitu digigit sama tikus itu akan terjadi kebocoran. Dikit-dikit juga. Tiba-tiba yang disalahkan pangkalan. Kenapa habis habis gas baru 2 hari 3 hari, padahal si tikus yang salah. Gitu. Jadi harus selang. Yang ketiga, cara pemasangan klem di selang yang ke regulator dan ke itu harus dipakai obeng ya, yang keras sekali dipakai, gitu ya. Apabila regulatornya sudah SNI, klemnya sudah dipasang dengan benar, baik ke regulator dan itu. Ada lagi yang paling penting sekali, sebelum kita menyalakan tabung gas di dapur atau di jalan dipakai untuk jualan mie bakso, gorengan dan sebagainya, kita harus ciumi dulu. Harus ciumi dulu apakah di dapur tersebut ada bau ciri khas gas yang menyengat atau tidak. Itu kunci dari celaka atau tidak celakanya di sana. Kalau kita sudah menciumi ada bau ciri gas di dapur tersebut yang menyengat, kita masih menyalakan kompor itu, saya jamin itu ada masalah dan saya jamin itu akan terjadi kecelakaan. Jadi harus diciumi dulu, itu kunci yang utama, diciumi dulu. Di samping di dapur tersebut harus ada ventilasi, harus ada jendela, harus wajib setiap pemakaian gas LPG itu harus punya jendela minimal 1 lah, kalau bagus sih 2 gitu ya. Dan tempatkan si LPG tersebut di tempat yang sirkulasi udaranya jalan. Gitu. Kalaupun ada bocor sedikit-sedikit tadi, gitu ya. Kalau ada angin sirkulasi yang baik itu kan kabur. Seperti itu. Itu yang banyak terjadi ini. Sekali lagi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Garut, ciumi dulu sebelum menyalakan kompor gas. Apabila ada tercium bau yang menyengat, ciri khas gas, itu jangan sekali-kali dinyalakan, tetapi harus diperiksa. Apakah tabungnya bocor? Ada saja kemungkinan tabung bocor. Apakah regulatornya tidak SNI? Apakah selangnya bocor? Atau kompornya sudah rusak? Nah, jadi harus diamankan seperti itu, Pak Tata. Begitu. Kuncinya harus SNI ya. SNI dan penciuman. Penciuman. Oke. Pak Epe nih, ini menjelang tahun baru kan? Oh ya. Kebetulan di ujung kita. Apa yang dipersiapkan oleh Hiswana terkait kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan gas gas subsidi atau non subsidi, termasuk SPBU juga kan? Ya. Untuk menghadapi Nataru ya, Natal dan Tahun Baru ini tentunya dari pihak Hiswana kerjasama juga dengan pihak pemerintah Kabupaten Garut, terutama dengan TPID, dan kebetulan Hiswana ini saya sendiri salah satu anggota TPID Kabupaten Garut, tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Garut. Ini kebetulan saya juga salah satu anggotanya di TPID. Kita kerjasama seperti apa kesiapan dari berbagai hal, dari ketahanan pangan, dari sembako, termasuk kita dari gas. Ya. Nah, dari Pertamina sendiri melalui Hiswana, dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini kita melaksanakan extra dropping. Jadi pertama di bulan Desember sampai dengan 1 Januari nanti. Di 1 Januari juga ada extra dropping 100% dari target normal harian. Misalkan kalau target normal harian tanggal 1 ini, biasanya kalau bulan tahun baru ini 50.000 tabung, rata-rata kita di Garut ini sehari 50.000 tabung, Pak Tata. Menyalurkan gas itu 50.000 tabung ke seluruh pelosok Kabupaten Garut. Nah, kalau di tahun baru ini kita ada 100% peningkatan jadi 100.000 tabung. Kenapa? Karena memang di tahun baru ini banyak orang yang
diam di rumah. Ya. Terutama di bulan Desember ini, di hari-hari Natal orang banyak diam di rumah. Plus sekarang ini di masa Covid. Nah, orang banyak diam di rumah, seringnya masak mie setiap 2 jam sekali ngaliwat gitu ya. Bahkan kalau musim dingin, mereka menggunakan untuk nangger cai. Nah, itu sudah kita antisipasi semua. Makanya kebijakan Pertamina yang saya terima kemarin dari SBM wilayah 5 itu untuk peningkatannya adalah penambahan 13,56% atau dihitung berdasarkan kalkulasi tabung itu mencapai 201.669 tabung. Jadi hampir 202.000 tabung. Itu salah satu extra dropping yang terbesar lah. Karena kita melihat ada Covid, nggak boleh keluar, ada Natal, ada tahun baru gitu ya. Nah, kalau kita dilihat dari dengan kabupaten-kabupaten lain di luar Jawa sana, ini 201.000 tabung ini sama dengan target 1 bulan di kabupaten lain di kita ini gitu ya. Kita Garut cukup apa? Cukup bagus sekali, cukup banyak sekali, istimewa ya. Termasuk sangat istimewa dan kita terima kasih kepada Pertamina gitu ya, yang telah sangat-sangat memperhatikan dengan Garut ini. Ya jadi penambahannya luar biasa lah yang patut kita syukuri. Jadi itu ada 202.000 tabung ya. Kalau untuk yang akan disalurkan yang tadi melalui 39 agen dan sekitar 1.100 sampai 1.200 pangkalan yang tersebar di Kabupaten Garut disalurkan semuanya rata ya. Itu yang kita siapkan di tahun baru ini. Insya Allah tidak akan ada kelangkaan. Amin. Ya, saya jamin tidak akan ada kelangkaan lah. Kalau hitungan-hitungan tadi sudah hampir 1,3 juta, sekarang jadi 1,5 juta. Gitu. Kebutuhan sejahtera 1 juta itu ya. Sudah berapa persen meningkatnya. Jadi saya jamin tidak ada kelangkaan. Dan saya sarankan kepada masyarakat Kabupaten Garut di tahun baru itu, pertama yang harus dicatat dan diperhatikan ini ada beberapa hal. Satu, belilah barang yang SMI, baik regulator, tabung dan lain sebagainya. Yang kedua, belilah biar murah, belilah LPG atau tabung gas 3 kg itu kepada pangkalan-pangkalan terdekat atau ke SPBU terdekat. Jadi sudah dijamin harga HET-nya tidak melambung seperti tadi. Ke pangkalan-pangkalan saja belinya langsung atau ke SPBU terdekat. Yang kedua, hati-hati dan bersahabatlah dengan gas. Terutama sebelum menyalakan kompor gas, kita harus memeriksa dulu apakah ada bau yang menyengat atau tidak, karena itu kuncinya. Kalau ada yang bau yang menyengat, itu jangan dinyalakan, tapi harus diperiksa kembali. Diperiksa kembali. Terus yang paling terakhir, bagaimana kalau sudah terjadi kebakaran? Ya, terjadi kebakaran. Ini perlu juga diperhatikan sama masyarakat Garut. Kalau sudah terjadi bocornya gas, baik dari selang atau dari di bawah regulator, itu kita jangan sekali-kali gemper Pak Tata. Panik. Jangan dulu panik ya. Jangan dulu panik. Jadi sekali lagi untuk masyarakat Kabupaten Garut, kita sekarang akan bicara bagaimana kalau sudah terjadi kebocoran dan api sudah merambat ke selang. Itu yang harus diperhatikan. Yang pertama yang harus diperhatikan itu ketika terjadi kebocoran dan api sudah melahap si selang tersebut atau ada pusat kebocorannya dari bawah regulator, maka yang perlu kita lakukan adalah ambil dulu lap basah. Ambil dulu lap basah atau langsung saja ambil dulu lap basah ya. Lap basah tersebut itu dipakai ini kan ke regulator. Ditutupkan ke regulator, lap basah ditutupkan ke regulator
dan langsung dicabut. Langsung aja dicabut. Dicabut apanya? Regulatornya langsung dicabut. Nah, ini dipakai lap basah. Ini ya, ini ada tanda ya, tanda merah yang ada di sekeliling gas ini Pak Tata ya. Ini ada tanda merah. Ini tuh bukan hanya tanda-tanda cinta saja. Gitu ya. Ini merupakan satu tanda nih. Tiap gas ada ini. Ada lingkaran merah ini. Nah, lingkaran merah ini apabila sudah terjadi kebakaran dan kebakarannya sudah jadi parah di sekitar tabung ini, kita harus tetap tenang, ya jangan panik, dan lihat warna merah ini. Lihat warna merah ini. Kalau warna merah ini masih tetap berwarna merah, maka kita harus dengan tenang mencabut regulator dan mengamankan gas ini, apakah dengan lap basah atau dibawa ke ember, air, ke bak dan sebagainya, langsung aja masukkan. Ya, langsung aja masukkan. Tetapi ketika warna merah ini sudah menjadi hitam, ini kita harus lari aja. Lupakan aja yang lain, kita harus lari aja. Karena ini siap-siap meledak. Jadi ini adalah indikasi bahwa api itu sudah ada di dalam dan siap meledak. Ya. Tetapi kalau masih warna merah, pokoknya belum jadi arang ya, belum jadi warna hitam, itu kita masih tenang-tenang saja. Itu tidak akan, masih aman untuk kita. Tetapi kalau sudah ini warna hitam, itu pasti kita harus siap-siap lari lah kemanapun. Karena diduga bakal meledak ya. Diduga bakal meledak dan ada api yang sudah masuk di dalam.